Yang paling penting adalah pihak lain juga menghancurkan lebih dari 40 botol esensi pedang pencerahan. Berbicara tentang ini, Su Quan menunjukkan ekspresi tertekan. Sebotol cairan spiritual pencerahan pedang sama dengan 15.000 kristal ilahi, dan lebih dari 40 botol sama dengan lebih dari 600.000 kristal ilahi. Ujian spirit liquid Luo Zeng tidak peduli. Selama dia bisa membeli Tian Chunyai, dia bisa menghasilkan sebanyak yang dia punya. Tapi Yue Bai Cheng dan Qiu Xiyuan dipukuli setengah mati, Luo Zeng tidak bisa menelan nada ini bagaimanapun caranya. Siapa Situ Xiu? Luo Zeng bertanya dengan dingin. Saat Su Quan hendak menjawab, sebuah suara datang dari belakang, itu adalah pemimpin di kota naga. Yin Yue Huan yang berbicara. Dia mendengar sesuatu terjadi pada Luo Zeng, dan bergegas. Saat menjawab kata-kata Luo Zeng, dia memindai Yue Bai Cheng dan Qiu Xiyuan dengan perasaan spiritualnya, dan santai setelah menemukan bahwa mereka baik-baik saja. Pemimpin mata Luo Zeng memancarkan rasa dingin. Luo Zeng, saya pikir lebih baik melupakannya, Situ Xiu ini memiliki banyak latar belakang, jadi jangan memprovokasi dia, bujuk Yin Yue Huan. Hanya seorang pemimpin, Yin Yue Huan tidak akan menasihati Luo Zeng seperti ini. Meskipun orang-orang di belakang Luo Zeng hanya mengungkapkan puncak gunung es, Yin Yue Huan juga tahu bahwa tidak banyak orang yang dapat mengalahkan Luo Zeng di kota naga. Meskipun Situ Xiu adalah pemimpin aliansi, dia tidak memiliki kemampuan untuk membuat esensi pedang pencerahan. Cairan roh pedang pencerahannya diangkut dari tingkat atas Tiangong, dengan kata lain, Situ Xiu adalah agen yang menghasilkan cairan roh pedang pencerahan. Dan siapakah orang yang bisa menghasilkan cairan spiritual ujian? Seseorang yang menyadari tahu dalam sebuah pikiran. Orang seperti itu telah menjadi orang yang kuat, atau memiliki masa depan yang tidak terbatas, sangat tidak bijaksana untuk memprovokasi orang seperti itu. Benarkah? Ada cibiran di sudut mulut Luo Zeng, dia memandang Su Quan dan berkata di mana mereka menjual cairan spiritual ujian di Fangxi. Bawa aku ke sana. Semua esensi pedang pencerahan diedarkan oleh orang-orang di kota persegi ini dan diangkut ke luar tembok, dan Situ Xiu tidak terkecuali. Spanduk kamu tidak benar-benar berniat untuk Su Quan ragu-ragu. Bawa aku. Nada suara Luo Zeng mengandung keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Sejak murid sekolah mengikuti Luo Zeng, dan Luo Zeng telah menjadi pemimpin yang memimpin mereka, dia tidak akan pernah melepaskannya. Pada awalnya, Su Quan juga menggunakan identitas Situ Xiu untuk memperingatkan para murid sekolah agar tidak terlalu marah, yang hanya akan mempermalukan Luo Zeng. Jadi Lai Huabei, Yue Bai Hao, Qiu Yi dan yang lainnya juga menekan amarah di hati mereka. Mereka juga takut Luo Zeng akan menderita balas dendam dari pihak lain setelah mereka membela mereka. Lagi pula, ini adalah wilayah mereka, dan fondasi Luo Zeng terlalu dangkal. Sekarang pikiran Luo Zeng solid, semuanya bersemangat. Aku akan mengambil Lord Banner Master. Kakak Luo Zeng, ayo pergi. Aku tahu di mana orang-orang itu. Melihat murid sekolah mengerumuni Luo Zeng ke Fangxi, Yin Yue Huan juga menggertakkan giginya, sepertinya sesuatu akan terjadi hari ini. Su Quan mengangkat bahunya, hampir seperti dugaanku, dapatkah Master Yin Banner mengeluarkan Master Tong? Tuan Tong yang dia bicarakan adalah Tong Shou, salah satu dari 3 penguasa kota naga. Yin Yue Huan telah mengikuti Tong Shou selama ini untuk sampai ke tempatnya sekarang. Bahkan jika Tuan Tong maju, Situ Xiu tidak akan membelinya. Yin Yue Huan menggelengkan kepalanya. Mengandalkan latar belakangnya, Situ Xiu dianggap sebagai orang yang tidak biasa di kota naga, bahkan para pemimpin yang jauh lebih kuat darinya tidak berani memprovokasi dia, dan Tong Shou tidak dapat menyelesaikan masalah bahkan jika dia maju. Ayo pergi dan lihat juga, Su Quan mengangkat bahu. Jadi keduanya mengikuti. Sekelompok besar orang melewati Fangxi dengan agresif, menarik banyak orang untuk menonton. Tetapi ketika mereka melihat kultivasi orang-orang ini dengan jelas, rasa jijik muncul di wajah mereka. Sepertinya mereka yang menjual cairan roh ujian. Aku mencuri bisnis Situ Xiu, dan aku diberi pelajaran hari ini, hehe, menjual cairan spiritual pedang pencerahan di sini, mencabut rambut dari pantat harimau. Lihatlah mereka, apakah mereka akan membalas dendam? Bocah yang memimpin adalah Master Spanduk. Dia baru saja memasuki alam sisi lain dan cukup mampu untuk membalas dendam pada orang-orang Situ Xiu. Apakah mereka berencana untuk mencari kematian? Berkultivasi di kota naga juga merupakan hal yang sangat membosankan. Orang-orang di kota persegi ini tidak terlalu serius untuk menyaksikan kemeriahan, beberapa orang hanya menutup kiosnya dan mengikuti. Setelah melintasi 2 jalan, Lai Huabei menunjuk tidak jauh. Itu di sana. Toko Situ Xiu di pasar persegi sangat besar, hampir menempati setengah dari pasar.
Banyak orang membeli esensi pedang pencerahan di sini dan menjualnya di luar dinding pedang, namun, harga esensi pedang pencerahan di sini oleh situs Siu selalu dikontrol pada 20.000 kristal ilahi, tidak menyerah satu potong pun, jadi keuntungan dari penjual sangat tipis. Sejak Luo Zeng mulai memproduksi dan menjual cairan spiritual pedang pencerahan, bisnisnya di sini jauh lebih dingin. Lagi pula, cairan spiritual ujian Luo Zeng memiliki perbedaan harga yang besar. Banyak orang yang berpengetahuan luas telah beralih ke Luo Zeng untuk membeli cairan spiritual ujian. Kepentingan orang-orang ini konsisten dengan Luo Zeng, dan tentu saja mereka akan menutupi masalah ini dengan ketat. Jadi Enlightenment Sword Spirit Liquid Luo Zeng dijual selama beberapa bulan sebelum situs Siu mengetahuinya. Luo Zengyi berdiri di depan toko dan melirik dengan ringan. Sebagai pemimpin aliansi, situs Siu secara alami tidak akan mengelolanya sendiri. Dia mengirim 3 pemilik spanduk untuk membantunya mengurusnya, dan salah satu pemilik spanduk bersandar dengan malas ke belakang. Pemilik spanduk melihat Luo Zeng dan rombongannya dari jauh, dan secara alami memahami asal-usul orang-orang ini. Hari ini, dia dan 2 pemilik spanduk lainnya baru saja memberi sedikit pelajaran kepada kelompok kecil ini, Tuan Situs Siu yang juga memerintahkan mereka untuk tidak membunuh orang, jika tidak nyawa mereka tidak akan terselamatkan. Situs web Cina baru memperbarui terminal seluler tercepat HTTPS. Pemilik spanduk penasaran, beraninya anak-anak kecil ini datang ke rumahnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Mohon ampun. Hei, kamu pemilik spanduk baru saja berbicara, dan Luo Zeng sudah menembak. Ledakan. Di bawah serangan kekuatan besar, trotoar setinggi 2 atau 3 kaki runtuh dari kiri ke kanan dan berubah menjadi reruntuhan. Peluang dan akhir di toko itu mahal, dan ada ratusan botol esensi pedang pencerahan di sebelah kanan. Esensi pencerahan pedang ini adalah kristal putih. Situs Siu tidak memiliki kemampuan Luo Zeng untuk membuat cairan spiritual pencerahan pedang sendiri. Dia harus membayar kristal ilahi sebanyak botol cairan spiritual pencerahan pedang dari atas. Kali ini, dia kehilangan jutaan kristal suci. Pemilik spanduk yang berdiri di reruntuhan tiba-tiba menjadi pucat. Dia tidak berharap Luo Zeng memakan isi perut macan tutul, dan dia berkata dia akan melakukannya. Dan dia tidak takut pada Luo Zeng, tapi takut pada kemarahan pemimpin situ. Nak, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain jika kamu mencari kematian. Pemilik spanduk berkata dengan gigi terkatup, dengan ekspresi ingin memakan Luo Zeng mentah-mentah. Luo Zeng mengabaikannya, tetapi berbalik dan bertanya, bisakah orang ini bergerak hari ini? Lai Huabei di belakangnya mengangguk. Luo Zeng berbalik, Yuxue Longjian ada di tangannya, dan berkata dengan nada acuh tak acuh, hari ini kamu hanya melakukan satu hal dengan benar, dan kamu akan bersukacita untuk ini selamanya. Lagi pula, ada cahaya dingin pedang salju yang tiba-tiba muncul, dan cahaya pedang putih yang tersisa menyebar, seperti ribuan kepingan salju yang menutupi langit. Pemilik spanduk masih bertanya-tanya apa arti kata-kata Luo Zeng, dan cahaya pedang putih terang telah terbang ke arahnya. Merasakan kekuatan cahaya pedang, daging di pipinya sedikit bergetar. Hampir seperti refleks yang terkondisi, dia membalik, dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba dibagikan. Bagaimanapun, dia adalah orang dari alam pantai lain tingkat kedua, dia telah berpengalaman di kota naga untuk waktu yang lama, dan dia bisa menjadi objek kepercayaan situs Siu, dia juga memiliki 2 kuas. Ding ding ding. Tarian ular naga pedang 1. Pedang panjang di tangan pemilik spanduk itu seperti naga dan ular, terbang mengelilingi tubuhnya terus-menerus, melindunginya dengan erat, dan mengimbangi lampu pedang Luo Zeng yang tersebar. Tapi pemilik spanduk memiliki ekspresi serius di wajahnya, dan dia keluar semua ketika dia bergerak, tetapi kekuatan lampu pedang lawan yang tampaknya berantakan dan terfragmentasi begitu menakjubkan. Setiap kali dia menerima cahaya pedang, lengannya bergetar. Orang ini hanyalah langkah pertama ke sisi lain, mengapa dia memiliki kekuatan seperti itu? Bisakah kamu menghentikannya? Dengan cahaya dingin di mata Luo Zeng, cahaya pedang yang tersebar itu bergegas menuju pemilik spanduk. Pemilik spanduk berjuang untuk mendukung, dan dia telah mencapai batasnya, bagaimana dia bisa menahan kepingan salju di seluruh langit. Bersih dulu. Bang! Diiringi dengan suara garing, pedang panjang di tangannya tersentak. Engah! Cahaya pedang putih tenggelam ke dalam tubuhnya, membuat 2 suara teredam, dan 1 lengan dan 1 kaki dilucuti dari tubuhnya dengan cara yang tidak wajar. Seorang pemilik spanduk yang melangkah ke surga kedua tidak bisa bertahan 2 putaran di tangan Luo Zeng. Pemilik spanduk yang tergeletak di tanah benar-benar malu, berpikir bahwa dia sedang sekarat di sini, tetapi Luo Zeng hanya meliriknya dengan acuh tak acuh, dan kemudian menyilangkan tubuhnya. Dia melepaskanku. Pemilik spanduk sangat terkejut. Pada saat ini, pemilik spanduk ingat apa yang baru saja dikatakan Luo Zeng.
Dia tidak membunuh kedua orang itu hari ini, jadi Luo Zeng juga menyelamatkan nyawanya, hanya mematahkan tangan dan kakinya. Memikirkan hal ini, dia merasakan kegembiraan di hatinya. Mencolok, berani menghancurkan toko Tuan Situ kita, nak, kamu mencari kematian. Di jalan lain di Fangxi, dua pemilik bendera meraung. Melihat seluruh toko dihancurkan oleh Luo Zeng, kedua pemilik spanduk juga terkejut dan marah. Di bawah tendangan voli, mereka menghunus pedang dan langsung menuju Luo Zeng. Menghadapi dua pemilik spanduk, corak Luo Zeng tidak berubah sama sekali. Cahaya putih pada pedang panjang Yuxue berkedip sedikit, dan cahaya pedang yang kacau telah berubah dengan jelas. Tadi lambat dan tersebar, tapi sekarang cepat dan menyatu. Hampir semua orang merasakan kilatan cahaya putih di depan mata mereka. Engah, ledakan, celepuk. Kedua pemilik spanduk yang bergegas membantu jatuh ke tanah. Melihat pemandangan ini, hati Yin Yuehuan sedikit melonjak. Kekuatan ketiga pemilik spanduk ini tidak lemah, meskipun Yin Yuehuan dapat memenangkan salah satunya, mungkin sulit untuk menang jika 1 lawan 3. Tapi ketiga pemilik spanduk ini hampir tidak memiliki kekuatan untuk bertarung di depan Luo Zeng. Anak ini baru saja memasuki pantai seberang, dia baru masuk kemarin. Yin Yuehuan harus mengakui bahwa beberapa celah tidak dapat diisi dengan waktu. Adapun kekuatan supernatural ilmu pedang yang digunakan oleh Luo Zeng, Yin Yuehuan juga melihat bahwa itu adalah kode pedang lampu pemisah 9 kilat. Dia telah melihat kekuatan kode pedang ini sebelumnya, dan dia menemani Luo Zeng untuk membelinya. Tentu saja, dia tidak akan salah. Luo Zeng sudah lama tidak mempraktikkan kode pedang ini, tetapi kekuatan pedang barusan mungkin tidak sempurna, tetapi jelas hebat. Para penonton terdiam. Mereka datang ke sini dengan iseng, hanya untuk melihat bagaimana Luo Zeng dapat menyelesaikan masalah ini. Melihat Luo Zeng dan kelompoknya agresif, mereka mungkin berpikir bahwa Luo Zeng akan memilih untuk berdamai dengan suara rendah, dan tidak mungkin untuk benar-benar melakukannya. Hasil akhirnya di luar dugaan semua orang, 3 jenderal Situ Xiu yang cakap dipotong bersih oleh Luo Zeng, dan bahkan tokonya pun hancur. Mengesampingkan kekuatan pemuda ini, tidak ada yang berani menandingi keberaniannya sendirian. Tapi kegembiraannya sudah cukup, tetapi orang-orang ini tidak bisa tidak mengkhawatirkan Luo Zeng. Dengan keributan besar, bagaimana ini akan berakhir? Bagaimana dia bisa menahan amarah Situ Xiu? Terlepas dari apakah mereka tahan atau tidak, murid sekolah yang mengikuti Luo Zeng mengeluarkan bau mulut. Cairan spiritual Wujian tidak unik bagi keluarga mereka, karena pemilik spanduk dapat membuatnya, tidak ada alasan untuk membiarkan mereka menjualnya, dan terlalu sombong untuk menyakiti orang di luar. Sukuan juga terkejut, dan mengerti bahwa apa yang dikatakan Luo Zeng padanya di menara pelatihan pedang tidak menyombongkan diri. Tapi dia masih penuh dengan kekhawatiran. Satu Situ Xiu tidak cukup membuat Sukuan takut pada orang di belakang Situ Xiu. Kembalilah dan beritahu pemimpinmu Situ bahwa jika kamu memiliki masalah, datang saja padaku. Jika kamu menyerang orang di bawah panjiku lagi, lain kali tidak akan sesederhana itu. Luo Zeng membatalkan kalimat ini, dan segera pergi bersama Lai Huabei dan yang lainnya. Pada saat ini, pasar yang semula sunyi menjadi hidup. 3 pemilik bendera yang tergeletak di tanah mulai senyum tanpa henti, dan buru-buru memanggil bawahan mereka untuk mengantarkan obat, dan diskusi orang lain mengikuti satu demi satu. Di dalam Dragon City, di gedung Cheng Feng. Pinggang ramping para wanita sedikit bengkok, suara mereka merdu, dan suara mereka merdu seperti kepodang. Beberapa pemimpin aliansi di gedung berkumpul bersama. Salah satu pemimpin memiliki tablet giok kecil yang tergantung di pinggangnya, dan kata Tai terukir di tablet giok. Ini adalah token Tai yang dimiliki oleh Tai Wei. Mereka yang memasuki kota naga semuanya berjuang untuk token giok kecil ini. Selamat kepada Presiden Liu. Untuk dapat memasuki Tai Wei hanya setelah 1 penilaian, hari-hari kota naga telah berakhir, hahaha. Situ Xiu memberi selamat dengan segelas anggur. Pemimpin Liu berkata dengan rendah hati Tai Wei adalah awal yang sangat sulit. Prefektur Guanshan dalam kekacauan lagi. Ratusan Tai Wei meninggal bulan lalu. Jika seseorang seperti saya yang baru saja dipromosikan bergegas, itu akan seperti umpan meriam. Saya kehilangan nyawa saya. Meskipun istana Taitian sangat makmur, ada juga banyak tekanan untuk mendapatkan pijakan di Tiongkok Tengah. Setelah saya pergi, tolong jaga teman lama saya. Pemimpin Liu menunjuk seorang lelaki tua di sebelahnya. Orang tua ini adalah Wang Xiao. Ketika pemimpin Liga Liu pergi, dia akan mentransfer sisa layanan jasanya kepada Wang Xiao. Pada saat itu, dia akan menggantikan pemimpin Liu sebagai pemimpin baru. Segera setelah Wang Xiao mengubah wajah suramnya yang biasa,
dia dengan cepat bersulang kepada para pemimpin, saya harap para pemimpin akan mendukung Anda di masa depan. 1. Ketika dia tiba di tempat Situ Xiu, nadanya menjadi lebih sopan. Pemimpin lain dapat diabaikan, tetapi Situ Xiu memiliki sejarah panjang, jadi Wang Xiao secara alami ingin melekat padanya. Pada saat ini, seseorang bergegas keluar dari gedung dan buru-buru membungkuk ke Situ Xiu yang ada di jamuan makan. Ada apa? Jadi bingung. Wajah Situ Xiu menjadi gelap. Tuanku, seseorang menghancurkan trotoar kami di luar Dragon City, dan bahkan menghancurkan ratusan botol cairan esensi pedang pencerahan, kata pria itu dengan cepat. Apa? Siapa yang melakukannya? Situ Xiu meremas gelas anggur kecil, hawa dingin menyebar dari tubuhnya, dan nektar di gelas juga mengembun menjadi manik-manik es. Tidak jauh dari sana, para wanita yang pandai menyanyi dan menari merasakan hawa dingin dan tubuh mereka sedikit gemetar. Bawahan telah bertanya, orang itu bernama Luo Zeng. Pria itu menjawab. Situ Xiu belum pernah mendengar tentang orang ini, dan ketika dia bertanya-tanya mengapa orang ini berani menghancurkan tokonya, Wang Xiao mendengus dingin, aku tidak tahu siapa yang berani menyerang Tuan Situ. Ternyata anak ini lagi. Situ Xiu menatap Wang Xiao dan bertanya, apakah kamu kenal anak ini? Tentu saja aku tahu. Wang Xiao juga memiliki tatapan muram di matanya, itu hanya pemilik spanduk baru, dan dia bahkan tidak melewati sisi lain ketika dia pertama kali masuk. Hari itu dia membunuh seseorang di bawah pedang tembok. Membunuh keluarga kerajaanku. Oh, mendengar identitas seperti itu, Situ Xiu tidak bisa tertawa atau menangis. Belalang kecil seperti itu seharusnya dihancurkan sampai mati oleh Wang Banner. Tuan Situ tidak tahu apa-apa, dan aku juga mencari kesempatan untuk mencubitnya sampai mati. Tapi hari itu, anak ini ditemani oleh seorang gadis kecil dengan identitas yang sangat tidak biasa. Aku diperingatkan oleh penjaga kota naga, Wang Xiao berkata dengan wajah cemberut. Setelah itu, Wang Xiao berdiri diam. Yang dia tabu bukanlah Luo Zeng, tapi gadis kecil itu. Status gadis kecil itu tidak biasa. Situ Xiu memiliki ekspresi datar di wajahnya. Hati Wang Xiao bergerak sedikit. Dia cemburu dengan latar belakang gadis kecil itu, tapi Situ Xiu berbeda darinya. Situ Xiu ini telah tinggal di kota naga selama bertahun-tahun, dan dia menolak setiap penilaian Tai Wei, hanya untuk membantu orang-orang di Tiangong menjaga esensi pedang pencerahan. Setiap orang sangat menyadari jenis orang yang dapat menciptakan cairan spiritual ujian. Jadi tidak peduli seberapa kuat pemimpinnya, auranya di depan Situ Xiu 3 poin lebih rendah, tidak ada seorang pun di Dragon City yang benar-benar berani memprovokasi Situ Xiu. Anak Luo Zeng sangat baik sehingga dia tidak bisa mati, dan jika dia memprovokasi orang ini, dia akan hidup sampai akhir. Wang Xiao berkata saat setrika masih panas, tidak peduli seberapa luar biasa identitas gadis kecil itu, dia tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Situ. Pria bernama Luo Zeng ini sangat dibenci. Situ Xiu melirik Wang Xiao dengan ringan, Wang Xiao, kamu tidak perlu memprovokasiku. Pemimpin aliansi ini adalah orang tua, pengkhianat dan licik, dan pemimpin aliansi lainnya secara alami dapat melihat melalui gagasan Wang Xiao untuk membunuh orang dengan pisau. Hei maaf, Tuan Situ, saya ingin menyingkirkan anak ini, tapi sayangnya saya tidak memiliki kemampuan, kata Wang Xiao dengan tergesa-gesa dan terus terang. Situ Xiu tampak acuh tak acuh, aku sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini, Presiden Liu, aku hanya bisa menemanimu di sini, dan bocah lelaki bernama Luo Zeng itu meminta Wang Xiao untuk memimpin, aku akan membunuhnya sebelum malam tiba. Pada senja, hutan belantara di Dragon City penuh dengan orang. Pemilik bendera melakukan persiapan sebelum malam tiba, memilih tempat yang cocok untuk memasang bendera. Yue Baicheng dan Qiu Xiyuan telah bangun dengan tenang, dan luka mereka telah diperbaiki seperti sebelumnya, tetapi setelah mendengar bahwa Luo Zeng telah membalaskan dendamnya, ekspresi Yue Baicheng tiba-tiba berubah. Yue Baicheng sangat berhati-hati, ketika dia pertama kali menjual ujian spiritual liquid, dia tahu bahwa benda ini pasti memiliki konflik kepentingan dengan orang lain, jadi dia secara alami menanyakannya secara diam-diam. Situ Xiu itu adalah karakter yang tidak boleh diprovokasi oleh Luo Zeng pada tahap ini. Jika Yue Baicheng tidak pingsan, dia akan mencoba yang terbaik untuk menghentikannya tanpa diduga. Setelah dia bangun, Luo Zeng sudah menghancurkan trotoar bersamanya. Tuan Spanduk Tuan, kali ini aku ceroboh. Melihat Luo Zeng melampiaskan amarahnya untuk dirinya sendiri, Yue Baicheng secara alami tergerak, tetapi dia memprovokasi seorang pemimpin yang seharusnya tidak terprovokasi, tetapi mendorong Luo Zeng ke dalam jurang. Qiu Xiyuan tidak mengubah kebiasaan para murid pesolek, apa yang begitu ceroboh, pemilik spanduk bukan untuk kita. Selain itu, orang-orang itu harus diberi pelajaran. Apa yang kamu tahu?
Yue Baicheng menjawab dengan marah. Melihat ekspresi tertekan Yue Baicheng, Luo Zeng tersenyum ringan, dan berkata dengan nada tulus, kamu jaga lukamu, aku tahu hal-hal ini dengan baik, meskipun Qiu Xiyuan berbicara tanpa otak, tetapi dia mengatakannya dengan baik, ada beberapa hal selama kita membuat kelonggaran, dan lawan akan menekan setiap langkah. Yue Baicheng terdiam, terlihat jelas bahwa dia masih sangat khawatir. Ini juga sangat ramai di luar area tempat Luo Zeng menancapkan bendera hari ini. Semua orang tahu bahwa Situ Xiu tidak akan melepaskannya. Beberapa orang sudah memiliki gagasan yang kabur tentang apa yang akan terjadi malam ini. Matahari terbenam seperti darah, menguraikan bayangan besar kota naga. Sekelompok lebih dari 10 orang meninggalkan Dragon City, dan mau tidak mau terbang menuju hutan belantara. Wang Xiao sangat senang hari ini, dia bisa menjadi pemimpin sejati setelah mengusir pemimpin Liu, kuncinya adalah Situ Xiu akan membantunya memotong Luo Zeng. Dalam jarak ratusan mil, terdapat tiang bendera yang padat, dan sebagian besar orang di bawah Panji siap berlatih setelah malam tiba, melihat Situ Xiu dan beberapa pemimpin lainnya terbang menjauh, kebanyakan dari mereka menunjukkan rasa ingin tahu. Tuan-tuan ini bisa memasang bendera di luar kota naga, mengapa mereka lari sejauh ini? Kamu tidak mendengar apa yang terjadi pada siang hari. Pokoknya, seseorang akan menjadi sial. Itu bukan tempat yang damai di luar kota naga, bagaimanapun, aturan ketat di kota naga tidak akan berlaku di sini, dan membunuh orang terlalu umum. Itu ada di sana, kata Wang Xiao kepada Situ Xiu ketika dia melihat spanduk bertuliskan Luo di kejauhan. Di bawah tubuh gemuk Situ Xiu, dia sudah berada di langit, dan dia memarahi dengan suara dingin siapa Luo Zeng. Yin Yuehuan mendongak dan melihat Situ Xiu, hatinya sedikit tenggelam. Seperti yang diharapkan, pemimpin Situ sama seperti yang ada di legenda, dan dia tidak bisa mentolerir perseteruan dalam semalam. Dia meliriknya, tetapi melihat pemimpin Tong, dan dengan pikiran, dia bergegas ke depan Luo Zeng. Yin Yuehuan mendapatkan posisinya hari ini setelah mengikuti pemimpin Tong sepanjang jalan, jadi dia ingin pemimpin Tong maju untuk menengahi. Tuan Tong, ini mungkin kesalahpahaman, Luo Zeng juga pendatang baru, dan dia tidak tahu aturannya. Pemimpin Tong menunjukkan sedikit rasa malu. Dia tahu bahwa Situ Xiu sangat marah hari ini, dan dia tidak bisa memadamkan amarahnya sendiri. Sebaliknya, dia akan menyinggung Situ Xiu, jadi dia bertindak seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Apa yang kamu? Keluar. Saya tidak melihat bagaimana Situ Xiu bergerak, tetapi kekuatan tak terlihat menghantam Yin Yuehuan dengan keras, kekuatannya sangat besar sehingga Yin Yuehuan menghantam tanah seolah-olah terkena palu yang berat. Tuan Spanduk Tuan, pemilik spanduk. Ketika bawahan Yin Yuehuan melihat pemandangan ini, mereka semua berteriak. Yin Yuehuan mampu menjadi pemimpin Panji, dan kekuatannya sendiri tidak lemah. Meskipun dia terluka parah akibat pukulan ini, dia masih berjuang untuk bangkit dari tanah. Tidak mati. Situ Xiu sedikit terkejut, dia mengepalkan tinjunya dan mengayunkan Yin Yuehuan lagi. Kekuatan tak terlihat menghantam Yin Yuehuan lagi seperti palu yang berat, pukulan ini mungkin menghancurkan tubuhnya menjadi lumpur. Tapi tepat sebelum kekuatan itu menghantam, sesosok tiba-tiba muncul di samping Yin Yuehuan. Bersih dulu. Setelah itu, semua orang mendengar kuang yang teredam, dan pukulan Situ Xiu sepertinya mengenai kerangka baja dan besi. Luo Zeng yang memblokir pukulan itu. Wang Xiao melihat Luo Zeng berdiri di depannya, jadi dia mengingatkan Situ Xiu dari belakang. Situ Xiu melirik beberapa kali, dan ada sedikit keterkejutan di matanya, kamu adalah Luo Zeng. Katakan padaku, dari mana kamu mendapatkan cairan spiritual pedang pencerahan? Situ Xiu datang ke sini hari ini tidak hanya untuk membunuh orang, tetapi juga untuk mengetahui asal-usul cairan spiritual Wujian. Dia membantu orang itu menjual cairan spiritual Wujian, dan dia sepertinya punya banyak uang, tetapi kenyataannya, 99% dari pendapatannya jatuh ke kantong orang itu. Jika ada sumber yang lebih murah, dia tentu saja bersedia mengambilnya. Luo Zeng menundukkan kepalanya untuk menyelidiki, kekuatan pukulan barusan belum tentu kuat, tetapi itu menyebabkan banyak kerusakan pada Yin Yuehuan. Tulang di sekujur tubuhnya patah, dan dantian itu mungkin terluka, tetapi dia masih memiliki nafas kehidupan setelah semua. Dia memasukkan ramuan ke dalam mulut Yin Yuehuan, menatap Situ Xiu dengan dingin dan berkata, jika kamu berguling-guling di tanah sampai kamu mencapai gerbang kota naga, aku dapat memberitahumu asal-usul cairan spiritual Wujian. Ketika Luo Zeng mengatakan ini, semua orang yang hadir penuh keheranan. Mendengarkan nada suara Situ Xiu barusan, mereka juga berspekulasi di dalam hati bahwa masalah ini mungkin memiliki kesempatan untuk berbalik. Tidak mudah mendapatkan cairan spiritual Wujian, mungkinkah di belakang Luo Zeng juga berdiri dengan sangat pas.
Bersih dulu. Jika Situ Xiu mengkhawatirkan hal ini, mungkin dia tidak akan memberikan tangan yang berat kepada Luo Zeng, dan mungkin untuk memulihkan kehidupan ini. Tapi anak ini tidak tahu ketinggian langit dan bumi, jadi dia sangat sombong. Anak ini akan mati hari ini. Tidak mungkin Situ Xiu melepaskannya. Jika dia berlutut dan memohon belas kasihan sejak awal, aku khawatir dia masih memiliki kesempatan untuk berbalik. Tidak heran orang lain mencari kematiannya sendiri. Banyak orang mungkin memiliki pemikiran seperti itu di dalam hati mereka, karena ada sekelompok pemimpin aliansi yang berdiri di atas, dan mereka tidak berani mengungkapkan pemikiran mereka. Rasa dingin yang dingin perlahan keluar dari udara. Wajah Situ Xiu yang sedikit gemuk sudah benar-benar pucat setelah bertahun-tahun di kota naga, amarahnya yang mudah tersinggung telah banyak mereda, tetapi tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti itu. Rasa dingin yang menyelimuti menyebar, bahkan para pemimpin menghindarinya, mereka tahu bahwa Situ Xiu sangat marah. Bersih dulu. Apa yang baru saja kamu katakan? Situ Xiu bertanya sambil menekan amarah di hatinya. Dengarkan lagi. Jika kamu berguling ke gerbang kota naga dan mengungkapkan ketulusanmu, aku dapat mempertimbangkan untuk bekerja sama denganmu. Jika kamu tidak dapat menunjukkan ketulusan ini, kupikir lebih baik menghindarinya. Luo Zeng tampak acuh tak acuh. Hehehe, Situ Xiu balas tertawa dengan marah. Ada banyak cara untuk mencari kematian, dan ini pertama kalinya aku bertemu orang sepertimu. Ini pertama kalinya aku bertemu pria sepertimu yang mengira dia jauh di atasmu. Luo Zeng mengangkat bahu. Pada saat ini, Wang Xiao datang dan berkata, "Pemimpin Situ, saya diajari bahwa anak ini memiliki gigi yang tajam dan mulut yang tajam. Jangan bicara omong kosong dengannya. Anda tidak perlu Tuan Situ untuk menghadapinya. Aku, Wang Xiao, bisa melakukannya untukmu. Pergilah." Situ Xiu menamparkan tubuh Wang Xiao dengan tamparan, dan kekuatan besar membuatnya terbang, dan jatuh dengan keras dalam jangkauan pemilik spanduk. Setelah menerbangkan Wang Xiao, kemarahan Situ Xiu sulit ditahan, seperti binatang buas yang marah bergegas menuju Luo Zeng. Apakah kekuatannya ilahi? Menghadapi Wang Xiao yang menukik ke bawah, mata Luo Zeng sedikit berkilat. Dia juga melihat bahwa Situ Xiu memiliki kekuatan yang besar, jadi dia seharusnya mengambil jurusan kekuatan dewa, dan meminjam kekuatan dewa dari token dari pantai seberang. Di bawah penyelaman Situ Xiu seperti ini, tekanan dari ledakan itu sangat luar biasa. Meskipun orang-orang di bawah bendera telah tersebar ke segala arah, setelah merasakan kekuatannya, mereka masih kesulitan menstabilkan tubuh mereka, dan beberapa orang duduk di tanah. Para pemilik bendera itu bahkan mencabut bendera yang telah ditancapkan dan memindahkannya ke tempat di mana mereka ditanam. Hanya Luo Zeng yang berdiri di tempat dan tetap tidak bergerak. Apakah pria itu terlalu takut untuk melarikan diri? Pukulan santai Situ Xiu memiliki setidaknya 10 kekuatan dewa, dan aku khawatir dia akan menghancurkan Luo Zeng menjadi daging cincang. Cepat menyebar. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya tentang reaksi Luo Zeng, keduanya bertabrakan. Sejak zaman kuno, ada pembudidaya pedang di Tiangong, sangat jarang melihat kontes tubuh ke tubuh antara Luo Zeng dan Situ Xiu. Tentu saja, di mata kebanyakan orang, ini bukan kontes. Mereka hanya mengira itu adalah pembantaian sepihak Situ Xiu. Ledakan. Ada suara teredam. Dengan mereka berdua sebagai pusat lingkaran, tanah di sekitarnya secara aneh tenggelam lebih dari 10 kaki, berubah menjadi lubang melingkar yang dalam. Debu beterbangan dan menutupi pandangan semua orang. Tepat ketika semua orang mencoba untuk menyelidiki dengan perasaan spiritual mereka, sesosok tubuh terlempar dengan keras dan berguling 7 atau 8 kali di tanah sebelum berhenti. Ketika semua orang melihat sosok ini dengan jelas, wajah mereka menjadi kusam. Corak para pemimpin yang ditangguhkan di udara juga berubah secara drastis. Situ Xiu yang diusir. Ini adalah hasil yang tidak dapat mereka bayangkan. Seperti yang diharapkan dari Master Spanduk. Untuk bisa menantang pemimpin. Itu terlalu kuat. Kapan Brother Luo Zeng mengecewakan kita? Wajah para murid akademi itu penuh kegembiraan, dan bahkan Yue Baicheng yang didukung memiliki senyum berwibawa di wajahnya, tampaknya Tuan Banner tidak impulsif. Hanya saja tingkat pertumbuhannya tidak sama sekali. Ini di luar imajinasiku. Lebih dari setahun yang lalu, Luo Zeng hampir sama dengan titik awal mereka. Pada saat itu, Luo Zeng tidak memiliki kekuatan untuk melawan yang kuat di sisi lain. Melihat ke belakang, mereka sekarang sangat berbeda. Adapun orang lain di bawah Panji, mereka hampir ingin muntah darah ketika mendengar kata-kata murid sekolah. Apa artinya layak menjadi pemilik Panji? Pemilik Panji mana yang memenuhi syarat untuk bersaing dengan pemimpin? Sosok Luo Zeng yang sedikit kurus perlahan melayang dari asap dan debu, mondar-mandir di udara,
memandang Situ Xiu di tanah dengan mata acuh tak acuh. Jika Anda tidak menempatkan lawan di mata Anda akan sering menderita kerugian besar dan Anda akan kewalahan. Saya berbicara tentang orang-orang seperti Anda. Situ Xiu secara alami memiliki kekuatan, tetapi dia tidak menganggap Luo Zeng sebagai lawan, jadi dia bahkan tidak pernah menggunakan senjata, dan hanya ingin merobek Luo Zeng dengan kekuatan yang dahsyat. Dan Luo Zeng tidak mengatakan apa-apa lagi, dan dia juga tidak menggunakan senjata. Karena cara kekuatan ilahi dan kekuatan para dewa dapat cocok bersama, saat Situ Xiu bergegas ke arahnya, dia juga memobilisasi sumber kekuatan, dan juga menyatukan kekuatan para dewa dari token pihak lain untuk melawan. Dapat dianggap bahwa Situ Xiu sendiri berkulit kasar dan berkulit tebal, tidak terluka, tetapi meskipun demikian, tinjunya masih gemetar, dan perasaan depresi yang belum pernah dia alami menghantam hatinya. Di matanya, Luo Zeng hanyalah seekor semut yang dapat dihancurkan sampai mati, dan dia jelas akan menghancurkannya sekarang. Tapi kekuatan yang dikeluarkan orang ini benar-benar melebihi harapan Situ Xiu. Kekuatan orang itu mungkin 20 dewa. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini tidak masuk akal sama sekali. Bagaimana kamu melakukannya? Situ Xiu bertanya dengan ekspresi serius. Beberapa rahasia yang hanya bisa kukatakan pada orang mati, ingin tahu. Ambil nyawamu sebagai gantinya, kata Luo Zeng dengan acuh tak acuh. Hanya 10 napas sebelum dan sesudah, dan identitas keduanya tampaknya telah sepenuhnya terbalik. Bahkan para pemimpin aliansi itu memandang Luo Zeng dengan sungguh-sungguh, dan memandang wajah Luo Zeng dengan penuh ketidakpedulian, dan merasa sedikit berdebar di hati mereka. Ada yang salah dengan situasi ini. Pria kecil dari tingkat pertama, yang memiliki kekuatan suci dan potensi tak terbatas, seharusnya sudah lama dikirim ke Istana Surgawi sesuai dengan aturan Kota Naga. Kecuali Luo Zeng ini memiliki kepastian untuk menang, bagaimana dia bisa begitu tenang? Pemimpin Tong dan yang lainnya saling memandang, dan bahkan ingin mengingatkan Situ Xiu. Melihat situasinya, jelas bahwa Luo Zeng hanya sengaja memprovokasi Situ Xiu. Anak ini mungkin memiliki tujuan lain, tetapi tidak mungkin Situ Xiu mendengarkannya sekarang. Bocah merajalela, aku baru saja melakukan gerakan yang tidak disengaja. Dia, Situ Xiu, memiliki wajah yang sangat baik, dan hari ini dia menderita kerugian kecil di tangan pemilik spanduk belaka, yang merupakan kerugian besar. Dengan teriakan keras, dia berbalik dari tanah, tiba-tiba merentangkan tangannya, dan epi putih lebar muncul di depannya. Pedang-pedang salju. Ketika Sukuan melihat pedang itu, jantungnya berdetak kencang. Pedang ini juga merupakan harta Xuan Zundao kelas 1, dan pedang Yuxue Luo Zeng berasal dari tangannya. Dia tidak menyangka pedang ini akan dibeli oleh Situ Xiu. Tidak terkecuali memikirkannya dengan hati-hati, tidak setiap pemimpin dapat mengeluarkan jutaan kristal, dan Situ Xiu mungkin salah satu pemimpin terkaya. Akhirnya serius. Merasakan aura Situ Xiu yang terus meningkat, jejak kepuasan muncul di wajahnya. Setelah setengah tahun bekerja keras di Kota Naga, Luo Zeng juga ingin menguji kekuatannya sendiri. Karena Situ Xiu mengambil inisiatif untuk menabraknya, Luo Zeng tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Situ Xiu memegang pedang Kuang Sui di kedua tangannya, dan aura ketulusannya yang ganas mulai melonjak, matanya seperti binatang buas yang siap untuk pergi. Aura ini sangat kuat, bahkan banyak pemimpin aliansi memiliki rasa takut yang samar. Situ Xiu sebenarnya sudah mulai serius. Pemimpin Serikat Liu merasakan auranya, dan kulitnya menjadi sangat aneh. Bukan hanya dia, para pemimpin lain memiliki ekspresi yang sama dengannya. Di seluruh Dragon City, pemimpin Liu selalu mengklaim bahwa dia adalah orang nomor 1, dan juga diakui oleh pemimpin lainnya. Selanjutnya adalah pemimpin Tong, pemimpin Yu dan lainnya, yang berhasil lulus penilaian untuk bergabung dengan pengawal Taiyi. Semua orang juga mengatakan bahwa pemimpin Liu adalah yang paling populer, dan jika pemimpin tidak bisa menjadi orang pertama yang masuk ke pengawal Taiyi, tidak ada yang akan dapat bergabung. Dan Situ Xiu selalu menjadi sosok yang rendah hati di antara banyak pemimpin aliansi. Semua orang memberinya muka bukan karena mereka takut akan kekuatannya, tetapi karena orang-orang di belakangnya. Sekarang pemimpin Liu menyadari bahwa dia benar-benar meremehkan Situ Xiu. Pemimpin Situ bersembunyi begitu dalam. Ingat, kapan kamu melihat pemimpin Situ bergerak? Hehe, tidak ada seorang pun di Dragon City yang berani memprovokasi dia, jadi tentu saja dia tidak tahu kedalamannya. Pemimpin Tong dan yang lainnya juga memiliki senyum masam di wajah mereka. Untungnya, mereka selalu memandang rendah orang ini. Menghadapi Situ Xiu yang nafasnya naik, kulit Luo Zeng berangsur-angsur menjadi bermartabat. Dia tidak tahu banyak tentang pemimpinnya, tetapi kira-kira setara dengan level Tai Wei bintang 1, dan Tai Tiangong adalah kekuatan yang kuat dengan reputasi yang sama dengan klan Xiong,
dia menilai bahwa orang ini harus mirip dengan Suan Yuan Wei bintang 1, yaitu, sama dengan Huyan, Pu Ze hampir sama. Tapi aura yang ditunjukkan Situ Xiu sekarang agak melebihi ekspektasinya. Karena kamu dengan sengaja memprovokasi saya, maka saya akan melakukan apa yang kamu inginkan. Situ Xiu tidak sebodoh kelihatannya di luar, tentu saja dia merasa Luo Zeng sengaja memprovokasi dia. Hanya saja Situ Xiu tidak bisa mengetahuinya sedikit, bahkan jika Luo Zeng terlahir dengan kekuatan supernatural, tetapi seorang pria di lapisan pertama, benar-benar memiliki keberanian untuk menantangnya. Tidak peduli apa kepercayaanmu, tidak ada ruang untuk penyesalan sekarang, kata Situ Xiu dengan muram. Bagaimanapun, dia mengambil langkah tiba-tiba. Tanah lunak segera retak dan runtuh. Tapi dia masih mempertahankan postur berdiri seperti itu, dan seluruh orang itu tampak diam. Semua orang diam, dan beberapa orang yang pemalu mundur dengan tenang, meskipun mereka telah mundur dalam jarak yang cukup jauh, orang kuat seperti itu akan mengguncang tanah jika mereka bergerak, dan mereka akan dianiaya jika terluka secara tidak sengaja. Sua, pada napas berikutnya, Situ Xiu menghilang dan bergegas menuju Luo Zeng. Dari lambat ke cepat, hampir tidak ada waktu untuk koneksi metode ini sangat tiba-tiba, cepat, dan sulit dicegah. Situs web Cina baru memperbarui terminal seluler tercepat HTTPS. Bahkan para pemimpin tidak berharap itu begitu tiba-tiba. Satu-satunya yang bereaksi adalah Luo Zeng. Meskipun Luo Zeng telah membuat Situ Xiu kesal dengan kata-kata, itu tidak berarti bahwa dia memiliki sedikit pun penghinaan terhadap orang ini. Dalam sekejap mata, pedang Kuang Sui sudah menebas ke arah kepalanya. Tidak ada yang mengejutkan tentang gerakan pedang membuka dan menutup, tetapi pedang polos inilah yang memberi ilusi pada Luo Zeng. Dia sebenarnya tidak punya jalan keluar, jadi dia hanya bisa menerimanya dengan keras. Tidak peduli metode apa yang dia pilih untuk mengelak, dia akan terpotong menjadi dua oleh pedang ini. Gerakan pedang ini, warna aneh muncul di hati Luo Zeng. Itu pedang aliran jantung. Pemimpin situ benar-benar dapat mengolah Xin Liujian. Bakat seperti itu berkerumun di Dragon City, kenapa? Setelah melihat pedang Situ Xiu, banyak pemimpin menjadi lebih bingung. Luo Zeng juga bersentuhan dengan pedang aliran jantung ini di lantai 3 Jiange Artis Sejati. Pedang aliran jantung terletak di berkas cahaya kedua dari belakang, yang disebut pedang aliran jantung. Setelah mendengarkan pengenalan penjaga, Luo Zeng agak tertarik dengan kode pedang Xin Liu. Dikatakan bahwa pedang ini dapat membaca aliran jantung lawan melalui perubahan halus untuk membuat penilaian yang sempurna. Tidak hanya itu, setelah memasuki kondisi aliran, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, bahkan di hadapan lawan yang sangat kuat, keputusan terbaik. Xin Liujian sebenarnya adalah sekolah besar di Istana Taitian, tetapi kanon Xin Liujian adalah kanon pedang terkuat di sekolah ini. Tetapi penjaga itu juga mengatakan bahwa ambang untuk berlatih kode pedang aliran jantung sangat tinggi. Hanya kode pedang tidak dapat dipraktikkan. Anda harus memasuki menara aliran jantung di lantai atas Istana Surgawi untuk memahaminya. Luo Zeng merasa bahwa itu tidak cocok pada saat itu, jadi dia melewatkannya. Ini adalah kode pedang tertinggi. Ketika Luo Zeng menghadapi pedang Situ Xiu, dia akhirnya mengerti perasaan Xin Liujian. Itu tidak bisa dihindari, tetapi tidak bisa dihindari. Satu pedang mendorong lawan ke dalam keputusasaan. Itu layak untuk kode pedang tertinggi. Ini adalah situasi putus asa untuk mengubah pemimpin aliansi manapun, tetapi itu belum tentu terjadi pada Luo Zeng. Meskipun kekuatan Situ Xiu tidak terbatas, Luo Zeng masih tidak perlu mengelak. 3 pedang terlupakan. Setelah mengekstraksi kekuatan mata ajaib, pedang Yuxue di tangan Luo Zeng dipenuhi dengan warna campuran, dan 3 energi fusi saling bergantung, diselimuti permukaan pedang Yuxue. Segera setelah itu, pedang panjang keduanya bertemu. Ledakan. Saat pedang Sanyan meledak, itu melepaskan cahaya putih yang menyilaukan, menyelimuti mereka berdua lagi. Merasakan kekuatan pedang panjang Luo Zeng, wajah Situ Xiu sedikit berkedut. 20 kekuatan dewa barusan bukan batas anak ini, dan kekuatan gerakan pedang anak ini bahkan lebih buruk. Bersih dulu. Tapi begitu pedang aliran jantung diaktifkan, Situ Xiu sendiri juga akan jatuh ke dalam keadaan mengalir, tidak peduli fluktuasi emosinya, fluktuasi ini akan dengan cepat dihaluskan, dan seluruh orang akan menyerang lagi seperti boneka sampai dia membunuh lawan sampai. Jadi saat Situ Xiu dipantulkan oleh pedang Sanyan Luo Zeng, seluruh orang berbalik, dan itu adalah tebasan besar lainnya. Tebasan ini juga mengandung perasaan aneh, yang membuat Luo Zeng tidak dapat dihindari. Cahaya pedang Sanyan pertama belum menghilang, dan pedang kedua Situ Xiu mengikuti. Ledakan, ledakan, ledakan. Orang-orang di kejauhan hanya bisa melihat bola cahaya besar bersinar satu demi satu di dataran Dragon City, membuat suara memekakkan telinga seperti guntur.
Orang-orang di dekatnya terbaring di tanah, atau menatap dengan kaget. Mereka hanya bisa melihat dua bayangan samar terjalin pada saat penglihatan tepi belum memudar, adapun situasi pertempuran, mereka masih belum tahu. Pemimpin situ sangat kuat. Dikatakan bahwa dia adalah pemimpin importir paralel. Dari mana rumor ini berasal? Saya pikir dia lebih kuat dari pemimpin Liu. Hei, jangan lupa siapa lawan dari leader situ. Sambil mengagumi pemimpin situ, orang-orang ini tiba-tiba terbangun. Mereka sepertinya memperhatikan orang yang salah. Orang yang bertarung dengan situ Siu dalam bola cahaya putih itu adalah Luo Zeng, yang baru saja melewati pantai seberang. Sebelum kemarin, anak ini bahkan tidak ada di pantai seberang. Baru saja memasuki sisi lain, Anda bisa bertarung melawan situ Siu yang begitu kuat. Memikirkan berapa tahun mereka telah tinggal di sisi lain, mereka tidak bisa menggambarkan perasaan mereka untuk sementara waktu. Selusin bola cahaya besar melintas di udara berturut-turut, dan berhenti tiba-tiba. Situ Siu melayang di udara, sementara Epi Kuangsue melayang di sampingnya. Bahkan dengan serangan berintensitas tinggi, tubuh fisiknya tidak dapat menahannya, dan tubuhnya yang gemuk terus mengenakan pakaian kasar, dan dia harus menghentikan alirannya. Luo Zeng memegang pedang di satu tangan, wajahnya tidak sedih atau bahagia, dia berdiri di sisi lain, dan berkata dengan lembut, tapi hanya itu. Siapa kamu? Situ Siu bertanya lagi. Menghadapi pria ini, Situ Siu bahkan memiliki rasa takut di hatinya. Bahkan anak muda paling mesum di Tiangong, saya khawatir tidak lebih dari itu. Kamu punya terlalu banyak pertanyaan, kata Luo Zeng sambil menggelengkan kepalanya. Situ Siu mengertakkan gigi. Tiangong bukanlah orang bodoh, dan kota naga bukanlah hiasan. Karena kota naga ini adalah kota Gu, semua aturan yang dirancang adalah untuk menemukan talenta muda umat manusia. Dia yang telah dominan di Dragon City selama bertahun-tahun tahu yang terbaik. Bahkan jika hanya ada setengah dari kekuatan Luo Zeng, dia telah dibawa pergi oleh Tiangong sejak lama, dan tidak mungkin untuk tinggal di kota naga. Tapi saat ini, Situ Siu juga tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar. Dia mengertakkan gigi dan menamparkan Tianling Gai, sepotong tulang putih melayang di atas kepalanya. Itulah keunikan tulang giok Froston dari langit kelima. Ketika token dari pantai seberang ini muncul, Epi Kuangsue di tangan Situ Siu segera diwarnai dengan embun beku putih. Kamu memang sangat kuat ketika kamu pertama kali memasuki alam luar, keberadaan seperti kamu sangat langka di Istana Surgawi. Suara Situ Siu menjadi semakin dingin, dan beberapa orang mau tidak mau gemetar hanya mendengarnya, suara berdiri. Tapi kamu juga sangat bodoh, kata Situ Siu, menunjuk Epi Kuangsue ke Luo Zeng, dengan aura tirani yang aneh di wajahnya. Ketika kamu belum dewasa, kamu harus bermeditasi dan berlatih keras. Mungkin di dalam 3 tahun, atau bahkan 1 tahun, kamu akan dapat menghancurkanku, tetapi sekarang kamu tidak memenuhi syarat. Meskipun tabu muncul di hati Situ Siu, dia telah mengesampingkannya saat ini. Menghancurkan seorang jenius juga merupakan hal yang sangat membahagiakan. Aliran jantung, penjara pedang dingin. Apakah itu arti sebenarnya atau kekuatan supernatural kode pedang? Ada kelemahan besar. Sulit untuk menemukan yang cocok dengan token pantai lainnya. Misalnya, meskipun Luo Zeng mengandalkan makna sejati alami dari Taoisme untuk mengintegrasikan mata ajaib, keduanya tidak sepenuhnya cocok. Hanya dapat dikatakan bahwa mata ajaib menolak makna sejati abadi dari keberuntungan pedang, dan tidak menentang arti sebenarnya dari Taoisme yang alami. Sangat cocok dengan mata ajaib yang dimaksud adalah arti sebenarnya dari kebaikan dan kejahatan. Beberapa orang yang mempraktikkan kode pedang dari niat sejati menemukan bahwa token yang menyatu dari pihak lain tidak dapat menandingi kekuatan magis kode pedang mereka, dan mereka sangat terganggu oleh hal ini. Sekte pedang Kexin Liu tidak memiliki masalah ini. Sekolah pedang ini menekankan melakukan apapun yang diinginkan, dan semua orang dapat menyadari kekuatan supernatural yang paling cocok untuk mereka di menara aliran jantung. Dan kekuatan supernatural ini bisa dikatakan diciptakan oleh diri sendiri, atau bisa dikatakan diciptakan oleh menara aliran jantung. Jadi sering terlihat bahwa setiap anggota sekte pedang Xin Liu memiliki kekuatan supernatural yang berbeda. Wow, saat Situ Siu mengayunkan pedangnya, bayangan pedang es yang besar muncul di seluruh langit. Bayangan pedang es ini saling terkait dan bergantung satu sama lain, membentuk penjara es besar, menjebak Luo Zeng di dalamnya. Dan kontraksi cepat dari bayangan pedang es itu akan menghancurkan Luo Zeng di tengah menjadi bubuk. Saya tidak bisa memblokir langkah ini. Pemimpin Liu menggelengkan kepalanya dan membuat evaluasi yang relevan terhadap dirinya sendiri. Saya bertarung dengan Situ Siu. Jika saya mencoba yang terbaik, saya hampir tidak dapat mengambil pedang Xin Liu, tetapi menghadapi pedang ini, saya pasti akan mati,
kata pemimpin Tong Tong dengan cara yang sama. Aku tidak bisa menghentikannya di depanku, hehe, beberapa pemimpin lega. Situ Xiu ini tidak pernah sama dengan mereka. Dilihat dari penampilannya yang biasa, normal baginya untuk menjadi kuat. Wang Xiao ditampar oleh Situ Xiu, dan dia sudah bangun dari tanah. 1. Awalnya Wang Xiao masih sedikit tidak puas, lagi pula dia juga ingin menyenangkan Situ Xiu setelah menyaksikan proses konfrontasi Situ Xiu dengan Luo Zeng, wajahnya seburuk sekarang. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh orang-orang di levelnya. Jika dia benar-benar bermain alih-alih Situ Xiu, dia mungkin tidak bisa mengambil pedang Luo Zengyi. Penjara pedang ini seharusnya mirip dengan ruangan di lantai 3 menara pelatihan pedang. Menghadapi bayangan pedang es dingin yang mendekati satu demi satu, sosok Luo Zeng menjadi sangat gesit, dan dia terus-menerus bolak-balik di antara mereka. Menghadapi bayangan pedang es yang tidak bisa dia hindari, dia menebas pedang 3 dimensi, menghancurkan bayangan pedang es itu berkeping-keping. Melihat Luo Zeng menari di penjara pedang dingin, mata Situ Xiu tiba-tiba menatap, dan seluruh orang tidak memasuki bagian dalam penjara pedang, berjalan di belakang bayangan pedang dingin. Bayangan pedang es ini saling membiaskan, dan ketika Situ Xiu baru saja masuk, dia memproyeksikan ribuan sosok yang menjadi dewa, dan tidak mungkin membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Penjara pedang dingin itu sendiri hanyalah cara untuk menjebak musuh, dan dia sendiri adalah peluang pembunuhan terbesar. Jika batas kekuatanmu hanya 20 dewa, maka kamu tidak bisa menghentikan pedang ini. Suara Situ Xiu datang dari bayangan pedang yang sedingin es itu. Dengan mengatakan itu, Situ Xiu mulai dengan panik memeras kekuatan token dari sisi lain. Permukaan tulang giok duri beku yang melayang di atas kepalanya juga menunjukkan bekas retakan halus. Ada juga batas token di pantai seberang, setelah kekuatan berlebihan ditarik, sejumlah besar kristal dewa diperlukan untuk menebusnya. Bahkan token yang paling umum dari pihak lain di 5 langit dapat mencapai 15 kekuatan suci, dan jika tulang giok duri esnya diperas, mereka dapat mencapai lebih dari 40 kekuatan dewa. Dikombinasikan dengan pedang Xin Liu miliknya sendiri, kekuatan pedang ini sangat menakutkan. Desir, Situ Xiu jatuh ke aliran lagi, bergegas menuju Luo Zeng di bawah naungan bayangan pedang es itu. Dengan pedang ini, dia telah menarik semua kekuatannya, dan dia akan menghancurkan Luo Zeng menjadi bubuk. Pedang ini sangat merepotkan. Melihat sosok gemuk dalam bayang-bayang pedang itu, mata Luo Zeng sedikit menyipit. Jika ini adalah kompetisi murni dari kekuatan para dewa, Luo Zeng tidak akan lebih lemah dari orang ini, tetapi di penjara pedang ini, dia tidak dapat membedakan tubuh aslinya. Jika dewa sejati tidak dapat ditemukan, lawan memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Melihat sosok-sosok itu semakin dekat dan dekat dengannya, mata kanan Luo Zeng sedikit menyipit, dan cahaya kemerahan sudah muncul di dalamnya. Ketika Situ Xiu melihat mata kanan Luo Zeng tertutup, jantungnya tiba-tiba melonjak, entah kenapa, dia samar-samar merasa ada ancaman besar yang tersembunyi di mata itu. Namun, karena dia menggunakan aliran, dia secara alami tidak punya niat untuk mundur. Kang! Semua bayangan pedang es hancur, dan pada saat yang sama Situ Xiu juga bergegas keluar, mengayunkan epi Kuang Sui dan menebas dari sudut yang aneh. Pada saat ini, mata kanan Luo Zeng tiba-tiba terbuka, dan lampu merah iblis dilepaskan. Ketika Situ Xiu melihat cahaya ini, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Tidak hanya Situ Xiu, tetapi semua orang yang hadir melihat lampu merah itu. Pada saat itu, semua orang tampaknya telah mengalami momen menakutkan yang tak tertahankan dalam hidup mereka. Bahkan seorang pemberani yang tak kenal takut pun tidak dapat menatap matanya. Luo Zeng menggunakan mata ajaib ini, dan dia tidak memanfaatkan orang lain, dia hanya ingin menghancurkan ilusi penjara pedang. Ketika Situ Xiu kaku, Luo Zeng diberi kesempatan, tetapi Luo Zeng tidak membunuhnya. Sebaliknya, tunggu Situ Xiu tenang. Situ Xiu yang dalam keadaan flow tidak hanya mempengaruhi dirinya sendiri, tapi juga lawannya. Ketika dia sendiri seperti boneka, dia tidak akan terpengaruh oleh hal-hal lain, tetapi dia masih tidak bisa lepas dari lampu merah di mata Luo Zeng. Tetapi Situ Xiu segera menemukan bahwa Luo Zeng tidak mengambil kesempatan untuk bergerak, dia masih punya kesempatan. Kedua belah pihak berhenti untuk 2 nafas di udara, dan pedang kuat Situ Xiu menebas Luo Zeng dengan keras. Pedang Yuxue Luo Zeng juga disebutkan pada saat yang sama, dan energi fusi mulai berkumpul lagi. 6 pedang terlupakan. Semakin banyak energi fusi yang menyatu, kekuatan ledakan juga dapat meningkat secara geometris. Pedang Liuyan menumpuk 5 lapis energi fusi. Saat berlatih kode pedang Fusen, Luo Zeng sering menghela nafas bahwa Dong Huang memang jenius. Jika Anda mengesampingkan pantai lain,
dan murni mempraktikkan kode pedang Fusen, jika Anda benar-benar berkultivasi ke tingkat 1000 pedang terlupakan, saya khawatir Anda juga bisa bertarung melawan pembangkit tenaga listrik teratas di dunia induk, dan Anda adalah sepenuhnya memenuhi syarat untuk bersaing dengan token paling kuat dari pantai seberang. Pedang Yuxue dan pedang Kuangsue bergabung sekali lagi. Situ Xiu awalnya senang, dan merasa bahwa Luo Zeng telah memberinya kesempatan. Tapi saat kedua pedang itu bertemu, hati Situ Xiu jatuh ke dasar. Orang ini tidak pernah menganggap dirinya sebagai lawan di level yang sama. Kekuatan eksplosifnya bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Ledakan, sekelompok cahaya putih yang beberapa kali lebih besar dari sebelumnya menyebar, menyelimuti mereka berdua lagi. Terpantul di luar kota naga, hutan belantara tampaknya tertutup lapisan salju putih. Di gerbang kota naga, lelaki tua yang membagikan spanduk itu tiba-tiba berjalan keluar dari kamarnya, menatap cahaya putih, dan sepasang matanya yang kabur diterangi oleh cahaya putih di kejauhan. Aku bahkan telah mengolah pedang Liuyan, kecepatannya sangat cepat. Pria tua itu menggumamkan sesuatu, lalu dia pergi ke kamar dengan tangan di belakang punggung. Cahaya memudar, semua orang hanya melihat Luo Zeng sendirian di udara. Tidak jauh di bawahnya, seluruh tubuh Situ Xiu dipenuhi retakan, dan darah mengalir keluar satu demi satu, dan dia sudah sekarat. Pertapa itu memiliki kekuatan supranatural. Luo Zeng melirik Situ Xiu dan terbang menuju spanduknya. Saat pedang Liuyan meledak, kekuatan gaib seorang pertapa terbelah di atas kepala Situ Xiu, dan kekuatan gaib pertapa itu berubah menjadi es padat untuk membungkus Situ Xiu di dalamnya, membantunya melawan kekuatan yang cukup besar. Karena orang ini tidak boleh mati, Luo Zeng tidak bermaksud membunuhnya. Semua orang diam. Mereka benar-benar dikejutkan oleh pedang terakhir. Tidak sedikit orang berbakat yang muncul di kota naga, dan mereka akan muncul sesekali, dan bintang yang sedang naik daun dikirim ke gunung satu persatu. Tapi tidak ada yang bisa semenakutkan Luo Zeng. Bersih dulu. Memanggil. Di dalam Dragon City, titik cahaya putih muncul, dan malam tiba. Para pemilik panji mengernyitkan dahi saat melihat titik cahaya putih ini. Saat malam tiba, jika bendera tidak dikibarkan, pemimpinnya pun pasti akan mati. Mereka hanya bisa turun di dekatnya, dan pemimpin Liga Tong menancapkan bendera untuk melindungi yang lain. Salah satu pemimpin dengan ringan melemparkan tiang bendera di tangannya, dan memasukkannya ke tempat Situ Xiu berada. Karena Luo Zeng dengan murah hati menyelamatkan nyawa Situ Xiu, dia tidak bisa membiarkannya mati di bawah hujan pedang perak itu. Bagaimanapun, mood para pemimpin aliansi ini rumit. Sukuan mendecakkan bibirnya dan menatap Luo Zeng dengan ekspresi monster. Murid-murid akademi penuh dengan kekaguman. Yue Baicheng sangat lega, setelah pertempuran hari ini, apalagi di luar kota naga, tidak ada seorang pun di kota naga yang berani memprovokasi mereka. Sungguh keberuntungan mereka untuk dapat bergabung dengan spanduk Luo Zeng, dan dapat dibayangkan bahwa lebih banyak orang akan membelot ke spanduk Luo Zeng di masa depan. Gunung Tai, Puncak Shenyun. Pagoda seperti labu terletak di sisi puncak Shenyun. Menara ini, yang dikenal sebagai Menara Xinliu, juga merupakan inti dari Sekte Pedang Xinliu. Semua orang yang berlatih Xinliu Jian harus melewati pengalaman menara ini. Ada total 19 lantai di menara aliran jantung, dan tidak mudah melewati begitu banyak lantai. Dikatakan bahwa bahkan beberapa Taiwei bintang 5 tidak pernah melewati lantai terakhir. Pintu di lantai 13 menara Heart Flow tiba-tiba didorong terbuka. Seorang pria muda dengan jas hujan sabut abu-abu terbang keluar, melayang di langit untuk beberapa saat, dan mendarat di halaman di bawah menara. Di halaman ini, ada pilar batu cian yang didirikan, dan satu orang dikunci di setiap pilar batu. Bocah itu melirik orang-orang itu, dan berkata dengan nada dingin, lepaskan mereka. Kakak-kakak, dengan suara senapan mesin yang datang dari halaman, rantai yang mengikat orang-orang ini putus. Orang-orang ini adalah surga ke-6 dan pembangkit tenaga surga ke-7 di sisi lain. Beberapa dari mereka telah melanggar perintah kematian Istana Taitian, dan beberapa dari mereka adalah pengkhianat umat manusia, dan mereka berlindung pada monster-monster besar itu. Aturan lama, bunuh aku, kamu bisa meninggalkan tempat hantu ini, dan semua kesalahan yang kamu buat di masa lalu akan terhapus, kata bocah itu. Mendengar ini, secercah harapan melintas di mata orang-orang itu. Anak laki-laki di depannya hanya berada di surga ketiga dari alam luar, dan totalnya ada 13. Tanpa kesopanan atau kata-kata, orang-orang ini menggunakan metode mereka yang berbeda dan bergegas menuju bocah itu. Tetapi pada saat mereka tidak dekat dengan anak laki-laki itu, anak laki-laki itu tiba-tiba mengangkat tangannya. Dia memegang bola udara di udara,
seolah-olah dia memiliki pedang panjang yang tak terlihat di tangannya, tetapi sebenarnya tidak ada apa-apa di sana. Xin Liu, pedang pembunuh hati. Situs web China yang baru memperbarui terminal seluler tercepat HTTPS. Bocah itu menahan udara seperti ini dan melambaikannya dengan ringan. Puf puf puf. Sebelum orang-orang kuat di halaman ini menyerbu, bola darah keluar dari dada mereka, diikuti oleh bagian atas kepala, perut, dan punggung mereka. 13 orang, semuanya jatuh dalam sekejap. Udara tak terlihat tumbuh langsung dari hati mereka, menembus dantian mereka, dan menembus jiwa mereka. Ayah! Di sudut halaman, seorang wanita berbaju oranye berdiri tegak dan anggun, tangannya yang ramping bertepuk tangan lembut. Kapan Han Er datang ke sini? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Akan merepotkan jika kamu tidak sengaja menyakitimu. Bocah itu tersenyum tipis ketika melihat wanita berbaju oranye. Aku tidak percaya kamu tidak tahu aku di sini. Wanita bernama Han Er sedikit mengernyitkan hidungnya. Pria muda itu tersenyum dan berkata, Han Er dihantui, bagaimana saya tahu? Han Er mengulurkan tangan dan mengusap alis bocah itu, lalu berkata penghasilan di kota naga telah menurun 50% beberapa waktu lalu, dan telah menurun 90% bulan ini. Apa yang terjadi? Ada apa dengan Situ Xiu? Pemuda itu sedikit mengernyit. Sekarang adalah saat dia paling membutuhkan Senjing, pendapatan kota naga hampir menjadi satu-satunya sumbernya, masalah ini secara alami menarik perhatiannya. Dengan kekuatan Situ Xiu, tidak ada seorang pun di kota naga yang berani memprovokasi dia. Cairan spiritual pencerahan pedang tidak perlu khawatir tentang penjualan, selama dinding pedang berdiri di sana, Senjing akan dapat menjualnya terus-menerus. Menjual Enlightenment Sword Essence Liquid adalah lowongan yang sangat besar, dan dapat menghasilkan puluhan juta kristal ilahi setiap bulan. Di seluruh Tiangong, tidak hanya ada satu pemuda yang bisa membuat cairan spiritual pedang pencerahan. Namun, di antara orang-orang itu, mereka meremehkan pendapatan ini, atau terlalu malu untuk bersaing dengannya. Ini juga merupakan keuntungan baginya untuk tetap berada di Sekte Pedang Xin Liu. Dikatakan bahwa orang lain menjual cairan roh pedang pencerahan dengan harga murah untuk bersaing dengan Situ Xiu, kata Han Er. Tatapan pemuda itu juga sedikit berkedip, ada orang lain. Paman dan lelaki tua itu mungkin tidak akan melakukan hal yang membosankan. Mereka setuju untuk tidak berkelahi, tetapi melakukannya secara diam-diam. Mungkin tidak, Han Er menggelengkan kepalanya, orang yang menjual esensi pedang pencerahan adalah pemilik spanduk di kota naga. Jangan bilang bahwa kepala Panji distrik bisa membuat cairan spiritual ujian, kata pemuda itu dengan sedikit senyum di wajahnya. Han Er melirik pemuda itu, mengatupkan bibirnya dan berkata, pria ini baru saja melangkah ke sisi lain selama sehari dan mengalahkan Situ Xiu, dan Situ Xiu mencoba yang terbaik. Apa? Di wajah tampan pemuda itu, dua alis terangkat seperti dua pedang kecil. Apakah kamu curiga bahwa dia membuat cairan esensi pedang pencerahan, dan bahwa dia juga memiliki kemampuan untuk mencerahkan Dao dengan satu pikiran? Tepat sekali, Han Er mengangguk. Ada perbedaan besar dalam kekuatan antara pihak lain dan pihak lain. Meskipun Situ Xiu tidak ingin membuat kemajuan dan ditendang keluar dari Sekte Pedang Xin Liu, dia telah melangkah ke surga kelima, dan dia tidak lemah ketika mendapatkan token dari pantai seberang. Bahkan jika itu aku, ketika kita pertama kali menginjakkan kaki di sisi lain, sulit untuk berurusan dengan Situ Xiu, kata bocah itu dengan mata menyipit. Belum tentu demikian, Han Er sangat percaya diri pada pemuda itu. Saudara Yijian memasuki Tao dengan dewa pemutus emosi, dan memiliki kepekaan alami terhadap aliran jantung. Selama orang-orang terpengaruh oleh hatimu mengalir sulit untuk dilawan, Situ Xiu melawanmu saat itu, kamu mungkin tidak bisa menang. Pria muda itu tersenyum tanpa komitmen, tetapi tanpa melihatnya bergerak, dia sudah berdiri di atap halaman. Nah, Han Er menghilang begitu saja dan mengikuti di belakangnya. Aku ingin bertemu dengannya, bocah itu mengedipkan matanya. Han Er sedikit mengernyit, tetapi berkata, saya khawatir ini akan sulit. Apakah seseorang akan menghentikanku? Tanya bocah itu. Akan ada, kata Han Er dengan pasti. Berdiri di posisi tinggi, Anda bisa melihat banyak aturan tak terlihat. Pemilik spanduk dan pemimpin aliansi itu tidak bisa melihatnya sama sekali. Situ Xiu samar-samar bisa melihat beberapa, tapi dia tidak bisa mengerti. Tapi wanita Han Er ini sangat ahli dalam aturan yang tampaknya tidak ada ini. Kalau begitu mari kita lupakan masalah ini. Wajah anak laki-laki itu menunjukkan ekspresi tertekan. Mungkinkah saudara Yijian hanya bisa membunuh orang? Jika kamu benar-benar ingin bertemu dengannya, siapa yang bisa menghentikanmu? Han Er tertawa. Anak laki-laki itu mengerti apa yang dia maksud. Ada banyak cara untuk menyelesaikan masalah, tidak harus membunuh.
Di pusat kota di luar Dragon City, lokasi terbaik telah mengubah orang. Berdiri di toko, Lai Huabei dipenuhi dengan kekaguman saat dia melihat arus orang yang lewat. Meskipun basis kultivasinya tidak meningkat banyak, mengapa dia merasa seperti berbalik dan menjadi master dalam semalam? Ketika dia menjalankan bisnis dengan Yue Baicheng dan yang lainnya sebelumnya, dia sangat marah. Ada berbagai potongan harga di setiap belokan, semua jenis keraguan tentang kemurnian cairan roh Wujian. Hal-hal kecil ini hanya dapat diselesaikan oleh mereka, tidak mungkin bagi Luo Zeng untuk maju, jika tidak, mereka terlalu tidak berguna. Suasananya benar-benar berbeda sekarang. Ketika orang datang dan pergi melihat sisi ini, ada kekaguman yang tersembunyi di mata mereka. 15.000 botol cairan esensi pedang pencerahan, ambil saja dan pergi, tidak ada tawar-menawar sama sekali, jujur saja, harga ini memang sangat teliti. Teman ini seseorang berhenti di depan Lai Huabei. Orang ini jelas sudah berada di alam pantai lain, dan orang yang belum mengolah arti sebenarnya dari Tao sangat sopan. Lai Huabei gemetar di dalam hatinya, dia benar-benar tidak terbiasa. Apakah kamu ingin membeli Wujian Spirit Liquid juga? Lai Huabei bertanya. Tidak, aku ingin mengganti benderamu, boleh? Tanya pria itu. Di sini masalahnya lagi. Sejak Luo Zeng melawan Situ Xiu malam itu, banyak bawahan ingin bergabung dengan Panji Luo Zeng. Beralih ke banner orang lain sebenarnya adalah hal yang tabu, dan akan menyinggung pemilik banner aslinya. Tapi siapa pemilik spanduk di dalam dan di luar kota naga yang tidak mampu disinggung Luo Zeng? Belok kiri ke depan Lai Huabei menunjuk ke suatu arah. Tidak hanya lebih banyak orang yang berubah menjadi bendera Luo Zeng, tetapi juga lebih banyak orang telah direkrut dari Jianqiang. Dalam waktu kurang dari seminggu, orang Luo Zeng telah berkembang dari ratusan orang menjadi ribuan orang. Di ruangan di lantai atas menara pelatihan pedang, sebuah pintu diam-diam didorong terbuka. Sosok Luo Zeng melintas keluar dari pintu sebelum berjalan perlahan menuruni tangga. Tidak lama setelah dia turun, pintu kamar di lantai paling bawah juga didorong terbuka, dan Sukuanlah yang keluar. Kali ini Sukuan tidak dikeluarkan, dia akhirnya lulus ujian di ruang bawah. Jika itu adalah masa lalu, Sukuan akan bersorak kegirangan, dan kemudian mencoba membujuk Wensi untuk membantunya melamar lagi, berharap mendapatkan tempat untuk mendaki gunung. Tetapi memikirkan keberadaan monster seperti Luo Zeng, yang juga berlatih di kota naga, dia memutuskan untuk mengikuti Luo Zeng untuk sementara waktu. Akhirnya melewati ruang lantai pertama, sangat bagus, Luo Zeng menyemangati. Sukuan berkata dengan tertekan ini jauh lebih buruk daripada Tuan Spanduk, kamu telah melewati ruang atas. Wensi di gerbang pagoda Jianlian mendengar ini dan berkata sambil tersenyum kamu juga harus memilih objek yang lebih baik untuk perbandingan, pilih Luo Zengbi, hehe. Pada saat ini, beberapa orang tiba-tiba masuk ke pintu menara Jianlian. Mereka yang datang hanyalah beberapa pemimpin aliansi, dan pemimpin aliansi Tong di depan menunjukkan tatapan rajin, dan tersenyum pada Luo Zeng. Kakak Luo Zeng benar-benar pekerja keras, sebagian besar hari dihabiskan di menara latihan pedang. Kami orang tua malu, berlatih sepanjang hari itu membosankan, saya ingin mengundang saudara Luo Zeng untuk mengadakan pertemuan kecil di menara Chengfeng. Melihat pemimpin Tong, wajah Luo Zeng menjadi sedikit dingin, dan berkata pertemuan kecil masih dihindari, status pemimpinnya mulia, dan Luo tidak bisa memanjat. Dia tidak memiliki konflik kepentingan dengan para pemimpin ini, dan Luo Zeng seharusnya menerima semua bantuan ini. Tapi memikirkan karakter pemimpin laki-laki itu, Luo Zeng secara alami meremehkan. Yin Yuehuan telah mengikuti pemimpin Tong selama ini. Malam itu, Yin Yuehuan memohon bantuan Luo Zeng dan dipukuli sampai mati oleh Situ Xiu. Pemimpin Tong tidak menghentikannya sama sekali. Orang berdarah dingin seperti itu memalukan. Kepala Tong Meng tertawa 2 kali, dan ingin menjelaskan bahwa Luo Zeng dan Sukuan telah mengambil langkah besar. Dan pemimpin Tong memandang Wensi dengan tatapan memohon bantuan, dan Wensi mengenakan topeng, tampak seperti menutup mata. Begitu Luo Zeng keluar dari menara pelatihan pedang, jantungnya berdetak kencang. Tidak jauh berdiri seorang pemuda dengan jas hujan sabut, menatapnya dengan mata damai. Tidak ada permusuhan dalam tatapan ini, tetapi tekanan yang dibawa ke Luo Zeng berkali-kali lebih kuat dari Situ Xiu. Di samping pemuda berjas hujan sabut, berdiri seorang wanita cantik. Basis kultivasi keduanya tidak tinggi, tetapi mereka hanya berada di tingkat ketiga dari sisi lain. Tetapi apakah itu wanita berbaju oranye atau pria muda berjas hujan sabut, aura yang dipancarkan oleh orang biasa tidak ada bandingannya. Luo Zeng dan bocah jas hujan sabut saling memandang, dan berkata kepada Sukuan ayo pergi. Keduanya berjalan cepat di sepanjang jalan, melewati pemuda berjas hujan sabut.
Bersih dulu. Setelah berjalan beberapa langkah, pemuda berjas hujan sabut itu berkata, bolehkah saya tinggal? Luo Zeng mengerutkan kening, menoleh dan bertanya ada apa? Apakah kamu membuat esensi pedang pencerahan? Bocah jas hujan sabut itu bertanya. Mendengar ini, Luo Zeng telah mengkonfirmasi 10. Pria muda dengan jas hujan sabut ini adalah orang di belakang situ Xiu. Luo Zeng awalnya berpikir bahwa kultivasi seseorang harus sangat maju, dan usianya tidak boleh terlalu muda, tetapi dia tidak berharap menjadi anak laki-laki. Jadi apa, jika tidak? Tanya Luo Zeng. Pria muda dalam jas hujan sabut tampak murni, menatap Luo Zeng, dan kemudian berkata jika kamu tidak berhasil, aku akan membunuhmu, jika ya, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Ini kota naga, siapa kamu, berani bertarung di sini? Su Quan berkata dengan dingin. Pria muda dengan jas hujan sabut melirik Su Quan, dan mengulurkan tangannya untuk menjabatnya dengan lembut. Melihat pemandangan ini, wajah Luo Zeng tiba-tiba berubah, seolah menghadapi musuh besar, pedang Yuxue tiba-tiba muncul di tangannya. Cahaya pedang yang bergolak sudah bergegas menuju pemuda dengan jas hujan sabut seperti air pasang. Para penguasa di gerbang pagoda pelatihan pedang tidak tahu apa yang terjadi, mereka hanya melihat apa yang dikatakan bocah jas hujan sabut kepada Luo Zeng, dan mereka tiba-tiba mulai. Dan melihat posturnya, Luo Zeng begitu tegas begitu dia menembak, mereka juga terkejut. Namun, cahaya pedang dari Six Oblivion Sword hanya terpotong 8 inci. Ketika dia merasakan udara di tangan bocah jas hujan sabut itu menghilang, Luo Zeng juga secara paksa mengumpulkan kembali 6 pedang. Energi fusi dao keras dan gelisah, Luo Zeng secara alami tidak dapat melakukannya dengan bebas seperti bocah jas hujan sabut, dan energi fusi yang tiba-tiba disimpan, Luo Zeng hanya dapat memasukkannya ke dunia tubuh bagian dalam dan membiarkannya meledak miliknya sendiri. Itu adalah orang yang setia yang merawat bawahannya dengan sangat baik, bocah jas hujan sabut itu mengangkat bahu. Su Quan, sebaliknya, tampak tidak bisa dijelaskan, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi, apalagi dia sudah berjalan melewati gerbang neraka. Persepsi Luo Zeng barusan sangat jelas, pemuda berjas hujan sabut akan membunuh Su Quan, dan itu adalah jenis yang tidak memiliki ruang untuk negosiasi. Tidak semudah itu mengambil tindakan terhadap orang-orangku, kata Luo Zeng dengan wajah muram. Pria muda berjas hujan sabut masih tampak acuh tak acuh, dan berkata sambil tersenyum, lalu bagaimana kalau kami menyerangmu? Sesukamu, jawab Luo Zeng. Anak laki-laki berjas hujan sabut melengkungkan bibirnya, dan berkata kepada wanita berbaju oranye lihat, Han Er, orang ini sangat cerdik. Dia tahu bahwa aku tidak bisa melakukan apapun padanya, tetapi dia tetap berpura-pura tidak takut. Ini terlalu banyak. Wanita berbaju oranye itu menutup mulutnya dan tersenyum, tanpa mengungkapkan pendapatnya. Tapi apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani melakukan apapun padamu? Di tengah kata-kata bocah jas hujan sabut, napas santai asli menghilang sepenuhnya, dan dia tiba-tiba melangkah maju, langsung menuju Luo Zeng. Dia masih tidak menghunus pedangnya, memegang bola udara di tangannya, dan seluruh orang berjalan perlahan menuju Luo Zeng seperti gajah yang canggung. Sambil berjalan, sambil melambaikan tangannya di udara. Melihat langkah pemuda itu dan udara di tangannya, Luo Zeng juga menarik napas dalam-dalam dan mengangkat pedang salju di tangannya. Energi fusi dao tetap ada di tangan Luo Zeng, dan pedang Yuxue, yang bersinar dengan cahaya aneh, juga dipotong dengan pedang. Panggilan, Sua, panggilan, Sua. Energi fusi tidak meledak, ketika pedang salju menyatu dengan udara di tangan pemuda itu, kekuatan pembuatan pedang Liuyan secara alami menghilang. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, Luo Zeng harus mengkonsumsi Six Oblivion Sword. Tindakannya bermain-main dengan pemuda itu menghabiskan energi fusi 10 kali lebih banyak daripada melawan Situ Xiu, dan tekanan yang dia terima 100 kali lebih kuat. Sejak bocah jas hujan sabut melambai di udara, dia telah bergerak maju. Untuk melawan udara, Luo Zeng terus mundur. Mata Su Quan melebar, wanita berbaju oranye itu masih tersenyum, dan para pemimpin juga bingung. Wen Xi di gerbang pagoda pelatihan pedang mengepalkan tinjunya, ragu-ragu di dalam hatinya, memikirkan kata-kata Qiu Yinhe, tidak tepat baginya untuk campur tangan sekarang, atau tidak ikut campur. Di hadapan tekanan, Luo Zeng terus mundur. Dia merasa bahwa udara di tangan bocah itu menjadi semakin padat dan kuat. Awalnya, langkah kakinya yang mundur hanya membuat jejak kaki yang dangkal di permukaan batu yang kokoh, seiring dengan tekanan yang terus meningkat, jejak kaki tersebut menjadi semakin dalam. Setelah dia mundur 10 langkah, setiap kali dia mundur selangkah, permukaan batu mengeluarkan suara retak. 20 langkah kemudian,
terdengar suara ding dari pedang salju, dan tiba-tiba pecah. Pedang panjang Yuxue yang patah tiba-tiba ditembakkan, dan mengenai pilar penahan beban sebuah bangunan tidak jauh dari sana. Bangunan itu tiba-tiba runtuh, menarik perhatian banyak orang. Pria muda dengan jas hujan sabut masih memegang bola udara dengan sia-sia, menunjuk ke leher Luo Zeng, mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, "Aku tahu pedang lebih baik darimu." Tangan kanan bocah jas hujan sabut bergoyang sedikit, udara menghilang, dan semua tekanan pada Luo Zeng menghilang tanpa jejak. "Ingat namaku Mo Yijian." Setelah dia selesai berbicara, dia menoleh dan berjalan pergi, mengulurkan tangan untuk melingkarkan tangannya di pinggang wanita berbaju oranye. Tetapi sebelum dia mengambil 2 langkah, dia mendengar suara garing dari kejauhan, dan bagian yang patah memiliki pedang salju yang melayang, terbang kembali ke tangan Luo Zeng, dan Luo Zeng berkata pada saat yang sama, "Kamu pasti akan membayarku untuk pedang yang patah, dan aku pasti akan membalas kata-katamu." Bocah jas hujan sabut melihat kembali ke Luo Zeng, dan tersenyum dengan jijik, seolah-olah dia tidak mengingatnya, tetapi membisikkan sesuatu dengan wanita berpakaian oranye itu. "Dia belum menjawab pertanyaanmu." "Tidak perlu, dialah yang membuat esensi pedang pencerahan, kalau tidak dia akan mati jika dia mundur 3 langkah. 3 langkah dan kamu harus mati, tapi aku telah mundur 20 langkah. Sial, itu melebihi ekspektasiku. Kupikir dia hanya bisa mundur 10 langkah, tidak, 8 langkah. Kakak Yijian juga akan khawatir." Hihi. Omong kosong, kedua orang di puncak Gunung Tai itu tidak lemah, dan ada pencari pekerjaan lain di kota naga. Luo Zeng melihat pedang Yuxue yang patah, menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, dan menyerahkannya kepada Sukuan. "Apa yang harus saya lakukan?" Sue Jianluo memintanya dengan sangat lancar, dan dia tidak mengharapkan umur sesingkat itu. "Itu bisa diperbaiki, tapi agak merepotkan." Wajah Sukuan penuh dengan kesusahan. Sebelum pedang salju patah, Sukuan selalu merasa bahwa pertarungan seperti itu tidak dapat dijelaskan, dan berpikir bahwa Luo Zeng sedang mempermainkan. Baru setelah pedangnya patah, dia menyadari bahwa Luo Zeng benar-benar dirugikan. Luo Zeng sudah menjadi monster mitos di mata Sukuan, tetapi pemuda berjas hujan sabut itu bahkan lebih sesat daripada Luo Zeng. Di sudut kota naga, pemuda berbaju biru bersandar di sudut dan menghela nafas lega. Bukan hanya dia, tapi juga beberapa orang di beberapa tempat tersembunyi lainnya. Saat Luo Zeng dan Mo Yijian bertarung barusan, saraf mereka seperti tali busur yang kencang. Selama ada sedikit kecelakaan barusan, mereka akan mengambil tindakan untuk menghentikannya. Tetapi meskipun kultivasi Mo Yijian tidak tinggi, Xin Liujian telah mencapai kesempurnaan, dia benar-benar ingin membunuh Luo Zeng, pada jarak sedekat itu, sangat sulit untuk dihentikan. Melihat dia baru saja mematahkan pedang Luo Zeng dan pergi, mereka lega. Meskipun Mo Yijian sedikit gila, bagaimanapun juga dia tahu dasar-dasarnya, pemuda berjubah biru itu menggelengkan kepalanya, dan diam-diam menyembunyikan sosoknya. Adapun pertarungan antara Luo Zeng dan Mo Yijian di kota naga, dan bahkan meruntuhkan sebuah paviliun, para penjaga kota naga tidak muncul dengan baik, kekuatan kota naga di Shenzhou Tengah, bagaimanapun, hanyalah pembentukan Tiangong saja ambang batas. Di tengah malam, bintang putih yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi hujan pedang dan menghujani. Luo Zeng menatap Gunung Tai yang tak terjangkau, kompleks kulitnya. Berkelahi dengan Mo Yijian, meskipun dia mengubur pedang Yuxue, itu juga membuat Luo Zeng mengerti sesuatu. Dia memasuki dunia ibunya, memasuki istana pedang Dao, dan kemudian melakukan perjalanan ke kota naga, dan dia hampir tidak bertemu dengan rekan yang bisa dibandingkan dengannya. Satu-satunya orang yang bisa masuk ke mata adalah Ling Xuang. Tapi sekarang dia mengerti bahwa bukan karena tidak ada orang jenius yang sebanding dengannya di dunia ibu, tapi posisinya masih terlalu rendah. Sekte Pedang Xin Liu. Teknik pedang Mo Yijian terlalu aneh, sampai-sampai semuanya bisa menjadi pedang. Meskipun apa yang dia pegang hanyalah awan udara, kekuatan udara itu tidak lebih lemah dari pedang Liu Yan miliknya. Luo Zeng telah menyimpulkan ratusan kali di dalam hatinya, tidak peduli metode apa yang dia gunakan, sulit untuk melawan Mo Yijian. Satu-satunya hal yang pasti adalah menggunakan segel Yujian untuk mengaktifkan pedang ular Teng, tetapi metode seperti itu tentu saja tidak pantas. Tuan Panji, apakah kamu masih memikirkan urusan hari ini? Su Kuan tersenyum. Baiklah, jawab Luo Zeng. Meskipun Mo Yijian lebih muda dari pemilik spanduk, dia sudah berada di surga ketiga di sisi lain. Jika dia berdua menyadari tahu dengan satu pikiran, wajar jika pemilik spanduk kalah darinya, Su Kuan menganalisis. Luo Zeng menggelengkan kepalanya dan berkata, alam bukanlah alasan utama.
Kesenjangan antara surga ketiga dan surga pertama tidak terlalu besar, dan dia tidak menggunakan token pihak lain dalam kontesnya dengan Mo Yijian. Alasan utamanya adalah bahwa kedua asal itu berbeda. Ketika Luo Zhengxiang berkeliaran di domain dewa, Mo Yijian telah tiba di Tiangong, mendapat bantuan dari Sekte Pedang Xinliu, dan dengan susah payah berkultivasi di pagoda Xinliu. Saat ini, Luo Zheng masih berlarian, dan dia bahkan tidak mengerti arti sebenarnya dari Dao dan pantai seberang. Saya pikir itu alasan utama. Ketika pemilik spanduk berada di alam yang sama dengan anak itu, dia akan dapat menghancurkannya. Sukuan sangat percaya diri pada Luo Zheng. Bersih dulu. Mungkin, Luo Zheng sedikit tersenyum. Selain itu, Banner terutama mempertimbangkan soal dipromosikan menjadi pemimpin, kata Sukuan lagi. Di Dragon City, hanya dengan menjadi pemimpin aliansi seseorang dapat menjadi Tai Wei, dan ini adalah tujuan yang diperjuangkan oleh hampir semua pemilik spanduk. Menjadi pemimpin, apakah kamu perlu pergi ke kota naga untuk melamar? Luo Zheng bertanya. Sukuan mengangguk, orang tua di gerbang Longcheng yang melamar. Menurut momentum pemilik spanduk saat ini, tidak butuh waktu lama bagi jumlah orang di bawah spanduk untuk mencapai target. Satu-satunya perbedaan adalah kemampuan. Bagaimana cara mendapatkan layanan berjasa? Luo Zheng bertanya. Bunuh iblis itu. Ekspresi antisipasi melintas di mata Sukuan. Sejak kelahiran dunia ibu hingga saat ini, tidak ada satu hari pun kedamaian di antara ras utama. Konflik antar ras terjadi sepanjang waktu. Tai Wei dari Istana Taitian memikul tugas penting untuk membantai monster besar dan menjaga tanah air umat manusia. Luo Zheng tahu bahwa di Kota Naga, dia dapat menerima misi dan pergi berlatih, tetapi dia datang ke Kota Naga untuk waktu yang singkat, jadi dia tidak mempertimbangkan aspek ini. Tapi seperti yang dikatakan Sukuan, layanan berjasa diperlukan untuk dipromosikan menjadi pemimpin, jadi ini harus dipertimbangkan. Setelah beberapa pemahaman, Luo Zheng juga memahami gambaran umum. Negara pusat tempat Tiangong berada memiliki kehadiran yang kuat, dan tidak ada ras yang berani melanggarnya. Istana Taitian mengendalikan total 13 negara bagian, dan 6 di antaranya tidak damai, terutama prefektur Guanshan, yang masih dalam kekacauan, meskipun telah berulang kali mengirim pengawal Tai untuk menekannya, menghadapi serangan balik dari ras lain juga menjengkelkan. Oleh karena itu, sebagian besar misi pembunuhan monster yang ditugaskan oleh Kota Naga baru-baru ini pergi ke prefektur Guanshan. Luo Zheng menerima saran Sukuan, dan setelah memasuki pantai lain malam itu, dia juga memberitahu Ling Xuang tentang hal itu. Ling Xuang sangat khawatir dengan keputusan Luo Zheng, negara Guanshan terlalu kacau. Menurut situasi saat ini, Tiangong kita kemungkinan besar akan mundur dari negara bagian ini. Apakah terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sekarang? Tiangong akan mundur dari prefektur Guanshan. Mengapa ini? Mungkinkah kita tidak bisa melawan ras monster? Kata Luo Zhengqi. Luo Zheng telah mendengar sudut pandang ini di Istana Daojian, dan dia benar-benar terkejut ketika melihat Istana Daojian dihancurkan oleh monster-monster besar itu. Tapi di sini adalah Istana Taitian, ras manusia ortodoks, dan cabang ras manusia yang paling kuat. Ada banyak orang kuat di dalamnya. Kekuatan super seperti itu akan menyerahkan negara yang besar, dan Luo Zheng bahkan lebih luar biasa. Ling Xuang tersenyum ringan, dan hanya berkata kamu masih belum tahu banyak tentang dunia ibu. Orang-orang yang bersaing dengan kami untuk prefektur Guanshan adalah klan Jinwu. Yang terkuat dari klan mereka adalah Kaisar Iblis Jun. Kaisar Iblis ini cukup bersaing dengan keberadaan Kaisar Timur kita. Kaisar Iblis Jun melawan Dong Huang. Luo Zheng mengangkat alisnya. Dalam imajinasi Luo Zheng, Kaisar Timur seharusnya setara dengan kakeknya, tetapi orang kuat dari suku Gagak Emas memiliki kekuatan seperti itu. Jadi kamu harus memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Meskipun tugas yang diberikan oleh Kota Naga mungkin tidak sesulit Tai Wei, selalu ada pengecualian untuk semuanya, kata Ling Xuang. Luo Zheng tahu bahwa apa yang dikatakan Ling Xuang benar, tetapi karena dia telah mengambil keputusan, dia tidak akan mengubahnya. Sejak dia memasuki Kota Naga, Luo Zheng memikirkannya, tidak peduli apa rencana Qiu Yinhe dan Lin Zanting, dia tidak akan meminta belas kasihan, jadi dia bahkan tidak tertarik untuk mendaki gunung. Mengandalkan dirinya sendiri, dia juga bisa naik selangkah demi selangkah. Tenang, aku tidak akan membuat keputusan tergesa-gesa, kata Luo Zheng kepada Ling Xuang. Ling Xuang tidak merasa nyaman sama sekali. Begitu orang ini membuat keputusan, tidak ada yang namanya tergesa-gesa atau gegabah. Dia pasti akan melakukannya, dan dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Sebelum pergi, Luo Zheng menjelaskan hal-hal tentang Kota Naga.
Biarkan Yue Baicheng dan Qi Yuyi mengurus masalah umum, dan jika ada masalah, Yin Yue Huan akan mengurusnya. Kuncinya adalah bahwa para penguasa itu telah dikejutkan oleh Luo Zheng, dan karena Luo Zheng untuk sementara meninggalkan kota naga, mereka tidak akan membuat kesalahan. Kemudian Luo Zheng dan Sukuan pergi ke kota naga dan memasuki paviliun naga tersembunyi, di mana kota naga mengeluarkan misi. Luo Zheng awalnya berencana untuk pergi sendirian, tetapi Sukuan bersikeras untuk bersamanya. 2 hari ini, dia mengejar di belakangnya dan memohon. Luo Zheng tidak tahan dengan permintaannya dan akhirnya setuju. 2720